Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anton Fernandes dengan NPM 22411017. Di sini saya akan membahas analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Definisi analisis jabatan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses penelitian dan manipulasi tugas tanggung jawab dan persyaratan yang terkait dengan posisi tertentu dalam suatu organisasi. Analisis jabatan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai jabatan sehingga dapat digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, menentukan kriteria seleksi, menentukan gaji dan tunjangan, serta menyusun program pelatihan dan pengembangan pegawai. Dalam menganalisis pekerjaan dapat menggunakan beberapa metode antara lain observasi langsung, wawancara dengan pekerja, dan pengumpulan data melalui kuesioner. Definisi ruang pekerjaan. Rencana pekerja adalah rencana atau desain yang dikembangkan untuk melaksanakan pekerjaan atau proyek yang tertentu. Perancangan konstruksi dapat berupa rancangan pembuatan suatu sistem atau aplikasi, perancangan fasilitas penunjang pekerjaan, atau perhitungan proteksi suatu kondik pada struktur baja atau anjungan minyak pada lingkungan air laut. Desain konstruksi bisa mencakup langkah-langkah yang harus diambil, sumber daya yang diperlukan, waktu yang diperlukan, dan hasil yang diharapkan. Desain pekerjaan dapat dengan menggunakan berbagai metode seperti observasi, wawancara, analisis SWOT, analisis rantai nilai, dan implementasi fungsi kualitas. Tujuan pembuatan desain pekerjaan untuk memastikan pekerjaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, yang kita harapkan. Pentingnya analisis jabatan dan rancangan pekerjaan. Analisis jabatan dan rancangan pekerjaan memiliki peran penting dalam meningkatkan kerja dan kompetensi organisasi serta memastikan suatu proyek atau pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa analisis jabatan dan rancangan pekerjaan penting. Jadi, untuk yang pertama itu meningkatkan kompetensi organisasi, yang kedua mengidentifikasi dan menentukan keterampilan yang membutuhkan untuk suatu jabatan. Jadi, yang ketiga ini menentukan deskripsi pekerjaan jelas dan struktur. Yang keempat menentukan kriteria seleksi yang tepat. Yang kelima ini menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai. Yang keenam mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh meningkatkan aktivitas dan efisien organisasi. Rancangan pekerjaan. Yang pertama menentukan sifat hubungan sosial yang terjalin dalam pekerjaan. Yang kedua menentukan hubungan antara karyawan dan pekerja. Yang ketiga menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang keempat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan menentukan waktu yang diperlukan. Yang kelima menentukan hasil yang diharapkan. Dan yang keenam memastikan keberhasilan suatu proyek. Yang kelima, yang ketujuh menentukan waktu yang diperlukan. Jadi metode analisis jabatan yang pertama ini observasi langsung. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Observasi langsung dapat membantu dan memahami tugas-tugas yang harus dilakukan, tanggung jawab dan yang harus dilakukan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk suatu jabatan tertentu. Yang kedua mewawancarai karyawan. Metode ini melibatkan dan melakukan wawancara dengan karyawan yang memegang posisi di analisis. Wawancara membantu kita untuk memahami tugas apa yang kita perlu lakukan, tanggung jawab apa yang kita perlu tangani, dan persyaratan apa yang kita
penuhi untuk posisi tertentu. Yang ketiga, pengumpulan data melalui kuesioner. Dalam metode, data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada karyawan dan kategorinya pekerjaan yang analisis. Survei akan membantu kita memahami tugas apa yang kita perlu kita lakukan, tanggung jawab apa yang perlu kita lakukan, dan persyaratan apa yang kita perlu untuk di posisi itu. Analisis dokumen. Metode ini melibatkan analisis dokumen. Analisis dokumen ini berkaitan dengan posisi dan analisis seperti uraian tugas, prosedur operasi standar, dan kebijakan organisasi. Jadi analisis dokumen ini membantu kita memahami tugas apa yang kita harus lakukan, tanggung jawab apa yang kita dipenuhi, dan persyaratan apa yang kita penuhi untuk di posisi tersebut. Manfaat analisis jabatan. Jadi dalam organisasi kan akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi-posisi dan mampu mengisi posisi tersebut secara efektif dan efisien. Selain analisis pekerjaan juga membantu organisasi menetapkan kriteria seleksi, menentukan gaji dan tunjangan sesuai dengan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan. Oleh karena itu, analisis pekerjaan membantu organisasi meningkatkan kinerja dan kemampuan karyawan serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Metode rancangan pekerjaan. Yang pertama ini qualitative function development. Jadi metode ini digunakan untuk mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Metode ini mengubah keinginan pengguna menjadi produk akhir dengan mengubah keinginan pengguna menjadi produk akhir. Microsoft Project. Jadi metode ini digunakan untuk mengatur waktu dan biaya proyek. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat membuat jadwal yang perlu untuk mengontrol, melaksanakan, dan manipulasi setiap pekerjaan berdasarkan urutan dan waktu pekerjaan yang dijadwalkan sebelumnya. Yang ini observasi lapangan. Suatu metode yang melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian. Metode ini mengumpulkan data tentang kondisi lapangan dan lingkungan kerja yang digunakan untuk merancang alat bantu kerja dan perbaikan jalan. Yang ini fast track. Cara ini digunakan untuk mempercepat kegiatan konstruksi sehingga keterlambatan pelaksanaan pada saat pengerjaan proyek diatasi. Manfaat rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengurangi biaya produksi. Kesimpulannya, dalam analisis jabatan dan rancangan pekerjaan, yang memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan serta memastikan keberhasilan proyek dan tugas. Analisis pekerjaan ini meningkatkan kemampuan organisasi menetapkan uraian tugas dan menjelaskan dan terstruktur, menetapkan kriteria seleksi yang tepat, menentukan gaji dan tunjangan yang sesuai, dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan karyawan, serta membantu meningkatkan efektivitas dan efisien organisasi. Di sisi lainnya, desain pekerjaan membantu meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengurangi biaya produksi. Saat melakukan analisis pekerjaan dan desain pekerjaan, organisasi dapat menggunakan berbagai metode termasuk pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara terhadap kerja, kuesioner, dan analisis dokumen. Dengan melakukan analisis tersebut, desain pekerjaan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan karyawan serta memastikan keberhasilan suatu proyek dan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.